Shalom, jumpa lagi bersama saya, Pastor Bambang Irawan. Tema firman Tuhan sore ini, iman yang teruji. Mengapa iman harus teruji? Mengapa iman harus diuji? Dan mengapa iman harus dibuktikan? Kita melihat Bapak Ibu ayatnya dalam Roma pasal pertama ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Garis bawahi Bapak Ibu, orang benar akan hidup oleh iman. Mungkin sore ini Bapak Ibu bertanya, Pastor Bambang Irawan, mengapa iman harus teruji? Mengapa iman harus diuji? Mengapa iman harus dibuktikan? Bapak Ibu Saudara, dengar dengan baik sore hari ini. Tidak semua cincin yang berwarna kuning itu kita yakini, kita percayai itu adalah cincin emas. Bagaimana kita mempercayai cincin yang berwarna kuning itu adalah cincin emas ketika sudah diuji, ketika dibuktikan, baru kita yakin kalau cincin kuning itu adalah benar-benar cincin emas. Sebelum diuji, sebelum teruji, sebelum dibuktikan, kita belum yakin cincin warna kuning itu adalah cincin emas. Demikian saya dan saudara yang sore ini berkata, saya punya iman, saya percaya Yesus. Bapak Ibu, sebelum iman kita diuji, sebelum iman kita teruji, sebelum iman kita dibuktikan, belum bisa kita mengatakan kita sudah punya iman, percaya kepada Yesus sungguh-sungguh. Apalagi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, tantangan badai yang kita hadapi bukanlah sebuah hal yang mudah, bukanlah sebuah hal yang gampang, yang harus kita berjuang hari-hari ini. Nah sore ini Bapak Ibu, saya mau bicara tentang 3 hal. Bagaimana iman diuji dalam 3 hal. Nah kita melihat yang pertama Bapak Ibu Saudara, iman diuji di dalam kitab 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat, termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Bapak Ibu, ini situasi kondisi di mana Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi bertemu dengan seorang janda. Ingat Bapak Ibu, ini benar-benar janda yang susah, janda yang tidak punya apa-apa. Kalau kita melihat ayat selanjutnya, sesudah itu Elia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Benar saudara, seorang janda miskin, tidak punya apa-apa. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Itu perintah Elia kepada janda itu. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Itulah Bapak Ibu situasi kondisi di mana ketika Tuhan memerintahkan Elia pergi berjumpa ketemu dengan seorang janda. Janda yang miskin, janda yang tidak punya apa-apa, hanya punya segenggam tepung
tepung sebesar segenggam tangan ini dan sedikit minyak dalam buli-buli. Janda itu tidak punya apa-apa. Secara akal sehat, secara logika, apa yang Tuhan perintahkan kepada Elia sesuatu yang tidak masuk akal. Tuhan tidak perintahkan Elia pergi ke seorang yang kaya raya, yang punya uang banyak, yang punya harta banyak. Tapi Tuhan perintahkan kepada Elia untuk dia pergi ke rumah seorang janda yang tidak punya apa-apa. Itulah situasinya, kondisinya, keadaannya. Tapi kita melihat saudara, bagaimana Elia meresponi apa yang Tuhan katakan. Dia belajar taat, dia belajar percaya kepada Tuhan. Kalau kita baca Bapak Ibu ayat sebelumnya, di mana Elia ketika mengalami kekeringan di sungai Kerit, Tuhan perintahkan burung gagak untuk memberi Elia makan pagi, siang, dan malam, saudara. Dan sekarang Tuhan perintahkan Elia untuk pergi ke seorang janda. Bagaimana Elia sebagai hamba Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, dia percaya dan dia taat. Dan kita melihat Bapak Ibu, dan benar-benar terjadi keajaiban yang luar biasa. Kita melihat ayat ke-14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Saudara, ternyata bukan hanya Elia mendapatkan mujizat, tapi janda dan anaknya juga mendapatkan mujizat. Jadi Bapak Ibu, ujian yang pertama, iman kita dalam situasi, kondisi, keadaan yang tidak memungkinkan. Ini adalah ujian yang pertama. Bagaimana iman kita harus teruji, iman kita harus diuji, iman kita harus dibuktikan lewat situasi, kondisi, keadaan yang tidak memungkinkan. Dan itu terjadi dalam kehidupan Elia. Tuhan perintahkan dia untuk datang bertemu dengan seorang janda yang miskin, yang tidak punya apa-apa, hanya punya tepung segenggam tangan ini, sedikit minyak dalam buli-buli. Dan saudara tahu, ibu janda pun mengalami mujizat seperti yang Elia alami. Kenapa? Karena ibu janda itu taat dan percaya kepada Elia. Ketika dia mengolahnya, Elia berkata ibu janda itu, tolong kelola dulu, olah dulu makan itu buat aku, setelah itu baru buat anak dan engkau. Secara akal sehat, saudara, apa yang Elia perintahkan itu tidak masuk akal. Tepung dalam tangan ini besar, segenggam tangan, hanya untuk bisa buat ibu janda dan anaknya. Setelah itu dia akan mati. Tapi Elia perintah kepada ibu janda itu, buat aku dulu, setelah itu baru buat kamu dan anakmu. Ibu janda itu taat dan percaya kepada Elia. Itulah situasi kondisinya yang dengan akal sehat itu tidak masuk akal. Dan bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Saya percaya saudara, bagi kita orang yang percaya kepada Yesus juga tidak ada perkara yang tidak mungkin. Asalkan apa? Kita percaya, taat, dan berserah total kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara, kita melihat ayat yang terakhir. Ayat ke-16, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli pun tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Elia mengalami mujizat Tuhan. Ibu janda mengalami mujizat Tuhan bersama anaknya. Ini ujian yang pertama lewat situasi, kondisi, keadaan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Situasinya, kondisi, keadaannya yang sangat tidak memungkinkan. Ekonomi kita goncang, keuangan kita goncang, bisnis kita goncang, keluarga kita goncang, semuanya tergoncang. Pertanyaannya Bapak Ibu, masihkah kita percaya? Pertanyaannya, masihkah kita mau taat? Pertanyaan, masihkah kita mau berserah kepada Tuhan? Ini ujian yang pertama dalam situasi, kondisi, keadaan. Apakah iman kita tetap teguh? Apakah iman kita tetap tidak tergoncangkan? Jangan sampai kita yang berkata punya iman,
percaya kepada Yesus, tetapi ada goncangan, iman kita tergoncang, ada persoalan, ada masalah, iman kita kandas. Maka sebab itu sore ini, iman kita harus teruji, iman kita harus diuji, iman kita harus dibuktikan. Benar-benar kita punya iman yang kokoh, percaya di dalam Yesus. Itu ujian iman yang pertama dalam situasi kondisi keadaan. Yang kedua, kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Yesus dan memohon kepada Yesus, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Ini respon Yesus yang luar biasa. Tidak bisa melihat orang susah, dia segera menolong membantunya. Lihat ayat 8. Tetapi jawab perwira itu kepada Yesus, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh." Ini luar biasa, saudara. Apa yang Yesus katakan? Lihat ayat ke-10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah Yesus dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Yesus berkata, "Aku belum pernah menjumpai iman sebesar ini di antara orang Israel." Ujian iman yang kedua adalah melalui perkataan. Saudara, dengar dengan baik sore ini. Perkataan itu menentukan. Perkataan itu punya kuasa. Perwira ini sangat percaya dengan perkataan Yesus. Dia berkata pada Yesus, "Tidak perlu datang Tuhan, karena aku gak layak. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh." Sampai Yesus berkata, "Aku belum pernah menjumpai iman sebesar ini di antara orang Israel." Wow, ini hal yang luar biasa, saudara. Mari hari-hari ini kita mau belajar mengucapkan kata-kata yang membangun, kata-kata yang membangkitkan iman kita, kata-kata yang penuh dengan kata-kata profetik. Kita percaya ada mujizat, kita percaya ada pertolongan, kita percaya ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Jangan sampai Bapak Ibu hari-hari ini perkataan kita tidak membangun, perkataan kita menggoyahkan iman kita, perkataan kita membuat kita menjadi takut, membuat kita jadi bingung. Mari Bapak Ibu kita sadari, ujian iman yang kedua adalah lewat perkataan. Ujian yang pertama iman lewat situasi kondisi yang tidak memungkinkan. Elia belajar taat dan percaya, dan terjadi mujizat. Yang kedua, saudara, ujian iman lewat perkataan. Biarlah perkataan kita adalah perkataan yang penuh kuasa, perkataan yang meyakinkan, perkataan yang memperkatakan firman Allah. Dan saya percaya, saudara, itu akan terjadi apa yang kita yakini, itu akan terjadi apa yang kita ucapkan. Sekalipun hari-hari ini kita melihat pekerjaan kita, bisnis kita, rumah tangga kita, ekonomi kita sepertinya hancur, sepertinya gak jelas, sepertinya tidak ada kepastian. Tapi ucapkan dengan iman, "Aku percaya ada mujizat. Aku percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Aku percaya ada sesuatu yang terjadi." Katakan setiap hari, "Saya percaya, saudara, ada sesuatu yang pasti Tuhan nyatakan." Ketika kita percaya, iman itu teruji, iman terbukti. Karena iman adalah dasar, iman adalah pondasi kehidupan orang yang percaya kepada Yesus. Itu ujian iman yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara, kita melihat di dalam Injil Lukas pasal yang kelima ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni. Yesus hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Yesus naik dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, perhatikan dengan baik, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa.
tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara, ujian iman yang ketiga adalah lewat tindakan, lewat perbuatan. Ujian iman yang pertama bicara situasi, kondisi, keadaan yang tidak memungkinkan. Elia dan ibu janda bersama anaknya mengalami mujizat Tuhan, sesuatu yang luar biasa. Segenggam tepung, dikit minyak dalam buli-buli, terjadi mujizat. Mereka bisa menikmati hidup sekian lama karena mereka percaya. Iman mereka tidak goyah, iman mereka teruji dan terbukti. Yang kedua, saudara, ujian iman lewat perkataan. Bapak Ibu, biarlah perkataan kita adalah perkataan yang menentukan, perkataan yang membangun iman kita, perkataan yang membuat terjadi mujizat setiap hari. Meskipun sesuatu yang tidak pasti yang sedang kita hadapi, tapi katakan dengan iman, katakan dengan ucapanmu, ada mujizat terjadi setiap hari. Jadilah seperti yang kau yakini. Yang ketiga, saudara, ujian iman lewat tindakan, lewat perbuatan. Simon Petrus diperintahkan oleh Yesus untuk menebarkan jalannya. Simon berkata, Yesus, setelah sepanjang malam kami bekerja keras, tapi kami tidak mendapatkan seekor ikan pun. Tetapi kan engkau yang memerintahkan, aku akan menebarkan jala juga. Saudara, mari kita mau bertindak. Mari kita mau melangkah. Jangan lagi melihat ke belakang. Jangan lagi fokus kepada yang lain. Mari bertindak melangkah bersama Yesus. Belajar, percaya dan taat seperti Simon Petrus. Apa yang Yesus perintahkan, Simon berkata, karena engkau yang memerintahkan, maka aku menebarkan jala ini. Dipikir dengan akal sehat, saudara. Yang pertama, ikan tidak mungkin ada pada pagi hari. Yang kedua, ikan tidak mungkin ada di daerah laut yang dangkal. Ikan itu ada pada malam hari. Yang kedua, ikan pada umumnya ada di laut yang dalam. Kita melihat perahu Simon bersama Yesus ada di pagi hari dan di daerah tepi pantai, bukan laut yang dalam. Sudah pasti sudah tidak ada ikan. Dengan akal sehat tidak ada ikan. Tapi kita melihat ayat selanjutnya. Ayat ketiga katakan, setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyah. Ayat ketujuh, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Wow, luar biasa, saudara. Saudara, mereka menangkap sejumlah ikan yang besar. Dua perahu hampir tenggelam, diisi dengan ikan. Meskipun itu pagi hari, ikan tidak ada. Meskipun mereka tidak jauh dari pantai, ikan ada di laut yang dalam. Ikan ada di dalam malam hari, bukan pagi atau laut daerah yang dangkal. Saudara, dengan akal sehat kita, dengan kepintaran kita, kita nggak mengerti, saudara. Kenapa, saudara? Karena pikiran kita terbatas, sedangkan pikiran Tuhan tidak terbatas. Bagian saya dan saudara, mari kita mau bertindak, mari kita mau melangkah, lakukan apa yang hari-hari ini Tuhan perintahkan buat kita. Melangkah dalam bisnismu, melangkah dalam keluargamu, melangkah dalam kehidupanmu. Jangan terpuruk dengan situasi kondisi yang ada. Petrus, dia terpuruk dengan kondisinya. Dia berkata, sepanjang malam kami mencari, tapi kami nggak menemukan. Tapi dia bangkit. Karena engkau yang mengatakan, saya melakukannya. Saudara, dengan baik, ini kebenaran firman Allah yang diperintahkan kepada saya dan saudara. Mari kita mau melangkah, mari kita mau bertindak. Karena iman kita teruji lewat tindakan, lewat perbuatan. Apakah kita sungguh punya iman? Iman yang teruji, iman yang terbukti. Benarkah kita sungguh percaya kepada Yesus sungguh? Kita lihat ayat yang terakhir, Bapak Ibu Saudara. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegap di dalam iman?
Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Bapak Ibu, sore ini iman diuji, iman teruji, iman dibuktikan lewat 3 hal. Yang pertama, lewat situasi kondisi keadaan yang hari-hari ini tidak memungkinkan. Yang kedua, iman diuji, iman teruji lewat perkataan. Biarlah perkataan kita adalah perkataan yang membangun iman kita. Yang ketiga, ujian iman lewat apa? Tindakan, lewat perbuatan. Alkitab berkata sore ini, ketika kita yakin Yesus hidup dalam diri kita, maka kita akan kuat. Saudara, dengan kekuatan kita, badai, gelombang, tantangan yang kita hadapi, kita gak mungkin kuat. Mari kita mau yakinkan diri kita, Yesus ada dalam diri kita, Yesus ada dalam hidup kita, Yesus bersama kita, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Kalau kita merasa sepertinya Tuhan jauh dari kita, kalau kita merasa Tuhan meninggalkan kita, sore ini firman Allah berkata, Yesus ada dalam diri kita, dalam hidup kita, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Asalkan kita percaya, kita tetap tegar di masa sukar, mengalami damai di tengah badai. Biarlah kebenaran firman yang sampaikan sore ini memberkati setiap kita yang mendengarkan. Jadilah orang-orang percaya yang punya iman, iman yang teruji, iman yang diuji, iman yang terbukti. Iman kita kokoh, iman kita kuat, iman kita tidak tergoncangkan oleh apapun dalam hidup ini. Bersama saya, Pastor Bambang Irawan, salam sukses sejati, hidup serupa Kristus. Bersama Yesus kita pasti bisa. Bersama Yesus kita mau perkara yang besar, perkara yang luar biasa. Haleluya. Shalom.